Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP. Selamat berjumpa kembali dalam spesial program Jendela Usaha yang selalu hadir di ruang dengar Anda ya setiap Kamis pagi keluarga SIP. Dan seperti biasa setiap Kamisnya kita akan menghadirkan para narasumber yang selalu ya spesial setiap harinya ya, setiap minggunya ya, dan akan memberikan kepada kita inspirasi dan juga berbagi pengalaman bersama kita. Dan tentunya ini akan bermanfaat bagi kita yang akan atau sedang menjalani dunia usaha, dan juga bagi Anda yang mungkin mencari-cari referensi baru terkait apa nih dunia usaha yang terkini, dan juga mungkin menjadi langganan baru Anda keluarga SIP. Dan seperti biasa Jendela Usaha selalu hadir di ruang dengar Anda setiap Kamis pagi, dan juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam program ini. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita, silakan melalui di chat ya, atau dihubungi kita melalui Instagram atau di DM, atau juga melalui pesan WhatsApp, dan insya Allah kita akan siap untuk hadirkan Anda di Jendela Usaha SIP FM Padang. Dan kita pagi ini istimewa keluarga SIP ya. Biasanya kan cuma 1 atau 2 orang, ini ramai 3 3 narasumber kita. Dan kita pagi ini bincang-bincang bersama UMKM Salihah Frozen Food ya. Ini salah satu usaha yang ada di Kota Padang, dan tentunya dengan pengalaman-pengalaman dan juga mungkin banyak yang sudah dilakukan dan ingin dibagi ke kita semua. Dan kita tentu tidak sabar, dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda semuanya ya. Ini ramai, ini sudah sampai di studio. Ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing bersama keluarga SIP. Dan untuk awalnya kita perkenalan dulu nih. Ada 3 narasumber kita. Pertama ada Ibu Laras, yang kedua Ibu Sylvia, dan 3 Ibu Desi. Dan mungkin masing-masing kita mintalah untuk perkenalan singkat ya. Dimulai dari Ibu Laras. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras. Saya ibu dari 3 anak dan salah satu owner dari Salihah Frozen Food. Apa ya kira-kira perkenalan Mas? Ya, mungkin ya pengalaman ya untuk memulai usaha ini, dan sejak kapan sih mulai merintis usaha ini gitu. Gitu. Kita mulai usaha ini udah sejak akhir September lalu. Jadi kami terinspirasi karena kita sesama ibu-ibu yang punya anak sekolah dan bawa bekal ke sekolah. Nah, muncullah ide gimana sih kalau kita bikin makanan yang praktis, satset tinggal jadi tinggal itu dibawa sama anak untuk sekolah, misal tinggal goreng atau tinggal direbus atau gitu kan. Jadi akhirnya muncullah ide untuk buat makanan frozen. Tapi frozennya homemade gitu loh. Jadi makanannya lebih terjaga kualitasnya, karena kita sendiri yang produksi dengan bahan-bahan yang kita pilihan terbaik gitu, seperti yang kita masak di rumah sendiri gitu. Ya, kalau secara pribadi ketertarikan dengan dunia usaha makanan ini sejak kapan itu? Kalau secara pribadi ya. Kalau secara pribadi makanan saya baru-baru ini. Karena sebelumnya saya jualan yang lain-lain ya, palu gada sih. Palu gada. Tapi kalau makanan yang buat sendiri itu baru kali ini, karena kan memang kalau kami karena ibu-ibu ya, produksi makanan itu butuh tenaga dan butuh waktu. Sementara kami masih punya anak-anak kecil, bayi. Jadi kalau untuk sendiri belum sanggup. Nah, karena ketemu sama ibu-ibu juga, ibu-ibu luar biasa juga yang bisa support untuk produksi makanan, makanya kita mantapkanlah hati untuk jualan makanan. Ya, bareng ya. Iya, bareng. Ya. Lanjut ke Ibu Sylvia, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh didekatkan saja mic ya, biar kedengaran sama. Nama saya Sylvia, ibu dari 3 anak, IRT juga. Kalau untuk usaha ini sebelumnya juga memang sudah ada buka usaha, tapi lebih ke baking ya. Baking, cuma karena terhenti, karena ya seperti yang dibilang Bunda Laras tadi, karena
waktunya kurang, waktunya nggak ada ya karena kita fokus ke anak, terhenti. Tapi setelah ketemu dengan ibu-ibu yang frekuensi, yang sama masak, yang sama makan, akhirnya ya seperti tadi tercetuslah gitu, gabung gitu di Salihah Frozen Food. Baik, kalau Bunda Desi silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi, ibu dari 5 anak, rekor dari yang berdua ya. Paling senior. Ya seperti yang Bunda Laras dan Bunda Silvia bilang tadi, kita sering kumpul karena anak-anak sama sekolah di RA yang sama kan. Maka sering kumpul tiap hari, daripada kumpulnya tidak bermanfaat, akhirnya tercetuslah ide untuk membuka Frozen Food Salihah Frozen Food ini. Ya, tentunya dengan ide yang sama ini, jangan-jangan kompleknya sama tetanggaan. Enggak jauh. Tapi yang penting ya, frekuensinya sama, jadi mudah untuk menyatukannya, Bu. Dan itu tadi perkenalan singkat kita dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Tentunya banyak hal yang seru nanti akan dibagikan kepada kita semuanya. Tadi kita tangkap bahwa usaha ini bersama dan dimulai dengan tentu ide dan kebutuhan yang sama ya. Dan ini juga mungkin salah satu yang bisa kita lakukan keluarga SIP. Bagi Anda yang ingin bikin usahanya collab dengan yang lain, itu ya bisa dipastikan ada ya, kalau bisa dikatakan sefrekuensi, satu kebutuhan yang sama, jadi idenya sama, kemudian ya bisa nanti hal-hal yang mungkin kreativitasnya bisa dikembangkan bersama-sama. Dan jangan kemana-mana keluarga SIP, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali dalam program Jendela Usaha ya bersama Salihah Frozen Food. Tadi kita sudah bincang-bincang juga dengan narasumber kita di sesi pertama, perkenalan dan juga sih bagaimana memulai usaha Salihah Frozen Food ini, dan kita tuh ingin tahu lebih lanjut nih seperti apa tantangan mungkin, apalagi ini usahanya bersama, kemudian apa sih tantangan yang dihadapi oleh mereka ini. Dan kita kembali ke Bunda Laras. Bunda Laras saja. Nanti kita bagi. Melanjutkan yang tadi aja Bunda ya. Oke. Mungkin tantangan ya. Tantangannya mungkin pembagian waktu, terus waktu produksi kita. Karena kita harus mengimbangi dengan kehidupan di rumah ya, mengurus anak, mengurus rumah, ngurus suami juga semuanya. Jadi untuk waktu produksi kita curi-curi waktu gitu. Membagi waktu di saat setelah selesai domestik rumah tangga, baru kita bisa kerjakan untuk produksi jualan. Nah, karena kita beda-beda rumah nih, terus kita baginya ada bagian yang satu, bagian ini misalnya saya kan bagiannya risol coklat, terus bagian chicken katsu. Nah, itu bagian saya. Nanti bagian Kak Silvi ada lagi risol mayo gitu. Nah, paling banyak nih yang paling senior bikin cilok crispy, terus pempek, dan satu lagi itu kentang crispy. Nah, jadi kita tantangannya sih itu saat waktu menentukan waktu untuk bersama itu berkumpul. Jadi itu paling yang tantangan yang agak beratnya di kita di saat. Kalau Bunda Silvi, kita ingin tahu nih pembagi untuk bahan bakunya seperti apa gitu kan. Mungkin beda-beda karena tadi udah dibagi per per bagian produknya gitu. Iya, kalau untuk bahan baku itu karena saya kan lebih ke bikin mayo ya, risol. Jadi kita banyak menggunakan terigu, kemudian telur juga. Terus kalau untuk sausnya itu kan kita pakai mayones dan beberapa tambahan saus lainnya. Sama seperti Bunda Laras itu kita pemakaian terigu banyak ya. Terigu. Kalau misalnya umi bisa ditambahkan. Kalau bagian saya itu menggunakan banyak tapioka. Soalnya kayak empek-empek, cilok itu kan menggunakan tapioka yang lebih banyak perbandingannya daripada terigu. Ya, jadi memang untuk bahan bakunya itu masing-masing ya, berarti ya, masing-masing. Dan untuk pembagian tadi misalnya kalau untuk ada yang pesan gitu ya, itu berarti dikembalikan ke apa yang dipesan oleh customernya ya. Ya, berarti masing-masing. Dan tentu ini juga butuh sesuatu yang
komunikasi yang baik juga, lancar juga ya. Karena dia nggak di satu tempat dan juga mungkin kadang-kadang kesibukan. Nah ini bagaimana kadang membagi, terkadang misalnya ada yang pesan ini ternyata kita lagi ribet, lagi nggak bisa, lagi itu bagaimana gitu mengatasinya itu. Kalau kayak gitu, misalnya ada yang pesan ke Bunda Laras, tapi Bunda Laras lagi sibuk, nanti dialihkan ke saya. Kalau di tempat saya nggak ada stoknya, nanti bisa dijemput ke tempat Bunda Laras gitu. Hanya kan, gitu aja. Tapi ini kan masing-masing punya bisa backup ya, gitu ya. Bisa, insya Allah. Ya. Dan ini kan menarik juga karena memang usahanya bersama-sama dan nggak di satu tempat ya. Tapi jadi butuh semacam inovasi juga, butuh bagaimana masing-masing ready. Nah, Anda kalau untuk barang sendiri, untuk penjualan itu kita di rumah masing-masing atau memang ada outletnya gitu Bunda? Ya, kita di rumah masing-masing. Jadi habis produksi misalnya saya di risol coklat, terus katsu. Nanti habis saya produksi, saya kasih tahu nih saya udah produksi ini. Nanti misalnya saya produksi berapa 10 gitu. Saya bagi 3. Nanti di bagian di rumah Kak Sil sekian, bagian tempat Kak Desi sekian gitu. Jadi setiap rumah tuh kita punya stok masing-masing. Gitu juga dengan yang risol, cilok, pempek juga gitu. Jadi dibagi. Nanti kalau seandainya di sini habis, terus kita butuh ada yang pesan ya, nanti kalau bisa diantar, kalau nggak dijemput, kalau nggak mana yang terbaik jalan. Yang penting jalan damai gitu. Itu jalan damai memang dibagi gitu ya Bunda. Itu sejauh ini dari perjalanannya ada kendala ini nggak Bunda untuk kendala gimana? Kendala dalam misalnya dalam proses atau mungkin ternyata tiba-tiba bahannya mahal gitu kan? Iya. Kalau untuk bahan kita alhamdulillah udah, maksudnya itu untuk perhitungan modal kita udah ambil harga tertinggi. Yang jadi kendala itu kadang kehabisan bahan. Kalau kehabisan bahan, kita sedang produksi itu agak bingung gitu. Karena lagi produksi semua, jadi yang pergi beli itu nggak ada. Nah, kita di sini kita kata Kak Desi ada anak yang udah bisa bawa kendaraan. Terus kasih kita tetap butuh bantuan orang lain gitu loh, dari keluarga kita masing-masing kayak gitu aja sih kalau kendala. Itu ditargetkan nggak biasanya setiap hari ditarget mungkin atau setiap hari berapa atau memang sesuai kebutuhan aja? Sesuai kebutuhan, soalnya kita nggak ada yang pesan kita lebihkan sedikit. Kalau ada yang pesan kita lebihkan. Kalau produksi kita misalnya kalau empek-empek ya, kita bikin 1,5 kilo gitu kan. Itu kan udah ada stoknya untuk beberapa hari gitu. Nanti itu udah lebih, soalnya kalau orderan dalam satu hari itu macam-macam. Ada yang bisa 3 atau 4 gitu. Jadi nggak merata. Kadang kita itu juga open PO. Jadi saat ke open PO kita produksi sesuai banyak PO dan selalu dilebihkan. Karena biasanya habis open PO, misalnya open PO buka hari ini, ready hari Jumat, nanti kita itu di stop, terus ada lebihan baru kita open order lagi gitu. Karena kita nggak bisa produksi tiap hari juga kan. Iya benar. Nah ini produknya apa aja Trina yang ada di Saleha Frozen Food ini? Risol Choco Crispy, risol mayo. Ini ya, nanti bagi koleksi yang bisa menyaksikan di channelnya Sip Media bisa dilihat ada barang-barangnya gitu. Kita ada produknya. Ya, langsung risol produknya. mayo, cilok crispy, risol choco crispy, pempek, ada kentang crispy kita nggak bawa ya. Terus chicken katsu juga kita nggak bawa. Ada untuk saat ini ada 6 produk yang insya Allah selalu ada kita produksi. Nanti mungkin kedepannya kita akan tambah-tambah lagi menu-menu baru yang kadang sesuai permintaan orang tua gitu, teman-teman yang mau pesen ini ada nggak, oh nanti kita jadwalkan ya gitu, biasanya kayak gitu. Ini satu hal yang menarik ya Bunda ya, kita kadang-kadang ketika bikin usaha kadang-kadang agak ribetnya di pemasaran gitu kan, apalagi kita nggak punya toko, mungkin nggak menaruh di mana. Nah itu seperti apa Saleha Frozen Food dalam memberikan atau memasarkan produknya gitu? Mungkin silakan Bunda Silvi. Jadi sebenarnya kalau untuk pemasaran kita kan fokusnya di online juga, dan untuk offline-nya kita kan targetnya itu ibu-ibu arisan ya. Kalian
seperti yang saya tanyakan tadi pemasaran ya, kita lebih ke online, kemudian kita bikin produk-produk semenarik mungkin ya fotonya, kemudian kita share ke Instagram kita, dan untuk kedepannya mungkin nanti kita juga akan buka di Bazar udah pertama sebelum udah ya, di marketplace juga rencananya untuk pemasaran nantinya seperti di Shopee, dan nextnya mungkin kita juga akan bekerja sama dengan Grab atau GoFood nanti. Ya luar biasa. Mungkin dari pengalaman juga tadi sudah di-share juga. Tentu kalau sekarang memang kita memang tidak bisa meninggalkan yang namanya pemasaran online ya. Iya. Sangat butuh ya, apalagi memang ini salah satu apa juga mungkin peninggalan pandemi nih. Online ini serbanya orang udah pada malas untuk nyari, kadang-kadang para owner juga udah mikir gimana agar ini produknya terjual kemana-mana gitu kan. Nah ini kalau boleh tahu mungkin udah kemana saja nih Bunda? Pemasarannya dikirim nggak? Paling jauh ke itu ya, Duri. Luar biasa, udah jauh ke Duri ya. Terus ke Sawalunto juga kemarin ya. Karena online itu tadi, terus karena ya saudara-saudara yang ada perjalanan waktu itu, kalau ke Duri ada keluarga yang ada perjalanan ke sana. Terus keluarga yang yang di Duri itu melihat postingan kita nih, wah kayaknya enak ya, terus mau pesen dong gitu sekalian. Jadi kebetulan ada yang mau pergi ke Duri, ya udah dibawain gitu sekalian. Ya jadi ini menarik kalau Nasib ya. Ide awalnya tadi kan gimana untuk memenuhi kebutuhan anak ke sekolah ya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa jadi sumber usaha juga, bisa mungkin sekian banyak yang mungkin bisa mendapatkan manfaat juga, dan bahkan produknya juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang di luar sana. Ini juga suatu hal yang menarik dan mungkin bisa jadi referensi juga bagi kita Klasip, bagi yang ingin buka usaha, atau mungkin juga boleh dong yang mau coba-coba juga menunya produknya dari Salihah Frozen Food, bisa nanti dihubungi kontak personnya. Dan kita akan kembali dengan beberapa hal nanti akan kita kupas juga, di antara mungkin seperti apa sih kedepannya tantangan mungkin juga yang yang akan dilakukan oleh bunda-bunda dari Salihah Frozen Food ini. Kita akan kupas setelah ini. Tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP masih dalam program Jendela Usaha di SIP FM ya. Dan kita sampai di segmen terakhir keluarga SIP, dan tentu kita masih punya beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada narasumber kita, dan juga pengen tahu juga nih seperti apa ke depannya usaha Frozen Food ini. Dan kita tanya ke Bunda Desi deh, seperti apa Bunda melihat masa depan usaha Frozen Food di tengah maraknya mungkin usaha-usaha makanan ya, kuliner yang ada, kemudian banyak juga Frozen Food ya, ada banyak juga mungkin tantangan-tantangan tentunya ke depan seperti apa gitu Pak? Untuk kedepannya kami bertiga ya, dengan dukungan para suami, optimis untuk usaha Salihah Frozen Food ini akan berkembang gitu Ustaz. Jadi kita juga mempunyai target-target terdekat. Yang pertama kita ingin buka stand. Karena kalau frozen ini kan perlu apalagi ya, kegiatan lagi untuk memasak baru bisa dimakan gitu. Jadi kalau buka stand kita bisa langsung siap santap, orang-orang yang beli langsung bisa siap santap. Terus juga target yang selanjutnya adalah kita ingin membeli beberapa alat. Yang pertama itu yang terpenting sekali adalah freezer. Karena itu untuk penyimpanan kan frozen kayak gitu. Terus juga untuk vakum ya. Vakum jadi penyimpanan di freezer tidak makan tempat gitu, karena udah divakum gitu. Kalau teman dari Bunda ya silakan Bunda. Jadi sedikit tambahan ya, seperti yang Umi tadi, kami manggil Umi ya. Jadi seperti yang Umi bilang tadi, kami memang optimis di Frozen Food ini. Karena apa? Pertama dia lebih praktis gitu ya. Kemudian dia bisa dibekukan, jadi bisa lebih tahan lama. Makanya untuk sekarang ini memang yang paling penting ya, yang paling kita perlukan itu memang freezer besar gitu kan. Karena di sana kita bisa membuat produksi lebih banyak, dan kemudian untuk ketahanannya lebih tahan lama.
Dan untuk target tadi ya sudah disampaikan juga oleh Umi, kita memiliki yang namanya kita berjualan, tentunya kita ingin berkembang. Dari situlah kita bikin target ya. Nah, target-target yang jangka pendek itu sudah disampaikan Umi tadi ya. Yang untuk jangka panjangnya, kedepannya kita ingin memiliki rumah produksi sendiri gitu. Jadi dapur kita udah nggak 3 lagi gitu. Dapur kita satu gitu kan. Dan kita pun punya jadwal tersendiri, yang artinya jam kerja kita itu pasti sama seperti orang kantoran gitu kan. Tapi bedanya kita bisa membawa anak. Kita bisa sambil kerja kita bisa ngomong anak gitu kan. Anak keurus, bisnis jalan terus gitu kan. Nah, yang untuk target tertinggi kita gitu, kita pengen umroh bareng dari hasil Salihah Frozen Food ini gitu kan. Jadi makanya dari sekarang itu kita berjibaku gitu kan. Karena kalau untuk umroh dibayarin suami itu udah biasa gitu ya. Tapi kalau dari bisnis kita bareng-bareng dengan segala keriuhan kita mengatur anak, mengurus suami gitu kan, kemudian mengurus bisnis, dan kita itu bisa umroh bareng, itu rasanya Masya Allah luar biasa gitu. Nah itu target kita. Ya baik, ini mungkin beda lagi pertanyaan Bunda terkait apa sih dampak ya mungkin yang sudah dirasakan ya selama menjalani bisnis Salihah Frozen Food ini, dampak yang dirasakan baik dari keluarga atau mungkin secara sosial di masyarakat, apa gitu kira-kira Bunda? Dan Bunda Laras silakan. Oke. Dampak yang paling terasa sekali awalnya ya. Itu dulu kan kita tuh ngumpul-ngumpul sambil temenin anak main. Jadi kadang ngumpul di rumah ini, di rumah itu gantian, menghabiskan waktu, dan kadang sampai lupa waktu saking enaknya ngobrol ya ibu-ibu sampai udah diteleponin suami itu masih belum pulang gitu. Akhirnya setelah itu kan makanya kita salah satu alasan utama kita membentuk usaha ini. Jadi setelah terbentuk usaha ini dan para suami melihat kesungguhan kita untuk berusaha, berjualan, berproduksi sambil tanpa meninggalkan peran kita sebagai ibu dan istri, dukungan suami luar biasa saat ini. Iya modalnya secara kita kan semuanya ibu rumah tangga modalnya otomatis dari suami masing-masing. Terus kayak seperti kendaraan gitu, sampai suami mau menyediakan kendaraan untuk kita usaha kesana kesini kan. Jadi kalau untuk anak itu kayak anak-anak tuh sekarang udah tahu kalau bunda-bundanya itu orang tuanya udah berjualan. Jadi kita produksi, mereka nggak ngasal minta. Jadi mereka nabung dulu. Jadi ada yang mau, Bun, aku mau ini Bun. Nah, uang aku baru segini, nanti tabung lagi ya. Jadi kita produksi ke anak pun tetap dijual gitu loh. Karena kita produksinya bersama, nggak mungkin kan sembarangan ambil. Nah, jadi anak-anak juga sadar, nggak mau praktis gitu dapat jadi sesuatu. Semacam edukasi juga ya Bunda ya. Edukasi. Kalau untuk sosial mungkin Bunda di masyarakat ya. Dengan kehadirannya Frozen Food ini seperti apa Bunda? Teman-teman sih banyak yang terasa lebih mudah untuk mencari-cari makanan yang akan disiapkan untuk bekal anaknya gitu. Ada ada pelanggan setia yang itu saat anaknya bosen itu, Bun mau ini Bun, otomatis langsung telepon. Jadi lebih gampang. Sebelumnya kan bingung mau makan apa ya, mau beli apa ya gitu. Jadi sekarang tinggal telepon, ada ini enggak, ada itu enggak gitu. Jadi kita tinggal kasih, mereka tinggal set goreng, anaknya udah makan. Jadi teman-teman yang udah sering beli dan udah jadi langganan ya namanya, itu merasa lebih mudah dan terbantu gitu loh dengan adanya Frozen Food kita ini. Alhamdulillah ya. Baik, ini terakhir Bunda, mungkin ini agak spesial pertanyaannya ya. Ya, ini berkaitan langsung dengan Salihah Frozen Food. Nah, kira-kira ini mungkin keluarga sip dengar juga ya, mungkin ada yang udah lama dengar, mungkin ada yang baru dengar. Nah, kira-kira apa sih keistimewaan yang ada di produk-produk yang dimiliki oleh Salihah Frozen Food ini yang itu menjadi alasan nih keluarga sip perlu mencoba? Ya. Ya, silakan Bunda. Apa namanya? Produk kita insya Allah kita menggunakan bahan-bahan baku yang berkualitas. Kita
ya bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan premium sih tibanya gitu kan. Walaupun kita jajanan ya yang terbilang murah lah ya kan, sampai 10 sampai 20 ribu untuk satu packnya. Iya. Nah, terus kalau yang idola sih biasanya teman-teman itu risol mayo. Nah, ada juga varian baru yang orang belum terbiasa mendengarnya, risol coklat. Risol coklat ya. Iya, risol coklat crispy itu varian baru. Ini baru. Baru. Karena orang pada rata-rata merasa aneh. Cuman biasanya anak-anak yang udah coba biasanya mau lagi nih. Karena memang crunchy di luar, di dalamnya itu lumer gitu kan. Buat anak nagih mau lagi gitu. Dan karena kita membuatnya, anak-anak kita juga makan, jadi kita menggunakan bahan-bahan yang baik gitu loh. Jadi insya Allah aman untuk anak-anak semua. Halalan dan toyib insya Allah. Insya Allah. Boleh ada tambahan Bunda, silakan. Ya seperti yang bahan tadi udah otomatis berkualitas. Kemudian kita buat dengan penuh cinta, itu yang terpenting ya. Karena kan kita nih 3 ibu gitu kan yang bikin itu. Nah, jadi kita bikin untuk anak dan anak-anak teman, anak orang lain gitu kan. Jadi otomatis ya kita menjaga segala sesuatunya agar ini nih memang kata Umi memang halal dan thayyib gitu kan. Kira-kira itu tambahannya Ustadz. Umi boleh? Boleh Umi. Dan rasanya juga luar biasa Ustadz. Nanti silakan langsung dicicipi ya. Yang bikin kemarin sudah cicip sebagian. Kalau dari testi yang udah beli kan pelanggan-pelanggan, ciloknya itu luar biasa lembutnya Ustadz gitu. Daripada cilok-cilok yang biasa beredar. Nih boleh nih keluarga sip ya, bagi yang pengen nyoba, ini kemana nih Bunda, bagi keluarga sip yang pengen pesan gitu. Oke, kita ada 3 kontak person karena kita bertiga, kontak personnya juga 3 ya Ustaz. Ada saya sendiri Laras di nomor HP-nya boleh dikontak 0853 63 50 3775. Terus ada Umi Desi 0813 63 36 0898 dan ada Bunda Sil 0896 3698 0936. Ya, baik ya, itu tadi keluarga sip ya. Mungkin bagi Anda yang mungkin masih ragu, nanti bisa mencek kontak personnya, nanti bisa cek aja rilis Sip FM terbaru. Nanti kita akan produksi iklan juga nanti untuk program ini. Anda bisa nanti di tag nomornya dan juga bisa dihubungi langsung ke sana. Dan sebelum kita ada tamu Instagram kita ya, Instagram juga ada Instagram juga. Salihah.frozenfood. Dan ada salihah.frozenfood ya di Instagram. Dan sebelum kita tutup, ada mungkin pesan ya untuk penutup, silakan Bunda masing-masing nih. Boleh. Umi silakan Umi. Yang di tengah dong. Kalau untuk penutupnya, kalau untuk para ibu kita bikin frozen food ini buat anak dengan penuh cinta. Jadi jangan khawatir, jangan ragu dengan produk kita. Karena apa? Produk ini anak kita juga loh yang makan gitu kan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Karena frozen food ini kita bikin gitu. Karena awalnya salah satunya dari kekhawatiran kita untuk takut anak-anak untuk makan atau jajan di luar, jajan sembarangan. Makanya kita bikin ini gitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu yang di luaran sana yang masih bingung mau nyari cemilan apa, bekal apa buat anak, boleh banget cobain frozen food ya dari Salihah. Silakan dari Umi. Ya, silakan. Untuk ibu-ibu di luar sana dan bapak-bapak juga boleh ya. Ya. Jangan ragu memesan ataupun memberikan varian baru untuk kami mencoba buat gitu. Misalnya Salihah tolong bikinkan ini. Insya Allah kalau kami bisa membuat gitu, insya Allah kami bikinkan seperti nugget atau bakso yang lain-lain gitu. Bunda Laras silakan. Lagi tambahan. Sebenarnya ini pesan untuk semua ibu sih rasanya kan. Kadang sebagai ibu rumah tangga merasa, ini pesan saya pesan pribadi, sebagai ibu rumah tangga merasa minder dan merasa nggak enak ya, insecure terhadap perannya sebagai ibu.
sebagai ibu rumah tangga yang hanya di rumah gitu. Jadi pesan untuk semua ibu bahwa semuanya itu berharga, kamu berharga, maka carilah lingkungan positif yang akan membuat kamu juga berkembang. Seperti kami juga semuanya ibu rumah tangga. Dan alhamdulillah karena ketemu lingkungan positif, kami bisa juga berkembang sama-sama. Baik, terima kasih Bunda sudah hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini, dan juga keluarga SIP yang sudah setia menunggu nih menyimak kita di program Jendela Usaha sampai jam 11 dan lewat ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita bahas tadi memberikan inspirasi untuk kita semuanya, dan insya Allah Jendela Usaha akan kembali hadir di ruang dengar Anda di edisi Kamis berikutnya. Dan bagi Anda yang bergabung, silahkan dikontak SIP FM ya, dan insya Allah kita akan siapkan space untuk Anda. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.